Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret dan juga materi lain yang ada di PPT ini. Ya, yang pertama kita akan membahas dulu tujuan pembelajarannya itu. Yang pertama itu tujuannya itu untuk memahami konsep barisan dan deret. Lalu untuk memahami konsep barisan dan deret aritmatika dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah realistik. Lalu yang ketiga, memahami konsep barisan dan deret geometri dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah realistik. Lalu yang keempat itu eh, memahami konsep deret geometri Tahingga dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah realistik. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi barisan. Barisan itu merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Lalu contohnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh lainnya itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36. Lalu ada contoh ketiga 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Yang berarti ini berpola. Contoh yang pada barisan pertama itu berjarak 1. Lalu barisan kedua itu berjarak 3. Lalu menambah jarak itu jadi 2. Jadi 1 ke 4, 3. 4 ke 9, 5. 9 ke 6 itu 7. Dan seterusnya. Yang terakhir itu juga menambah seperti 2 ke 3 menambah 1. 3 ke 5 menambah 2. 5 ke 7 menambah 2. 7 ke 11 menambah 3. 11 ke 13 itu menambah 2. Lanjut. Definisi deret. Deret merupakan hasil penjumlahan dari suatu barisan. Contohnya itu ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan tambah seterusnya hingga tambah 100. Lalu contoh keduanya itu ada 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 dan juga tambah 25. Dan lalu ada juga 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 ditambah 13 tambah 17 dan ditambah 19. Nah, jenis-jenis barisan. Jenis-jenis barisan ini, yang pertama itu ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan yang tetap. Lalu ada barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan di bilangan-bilangan di mana perbandingannya atau rasionya itu di antara dua suku berurutan merupakan bilangan yang tetap. Nah, kita di sini sekarang tentukan jenis barisan bilangan berikut. Yang pertama, 4, 9, 14, 19, dan 24 itu merupakan jenis barisan aritmatika. Yang kedua itu 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 juga merupakan barisan aritmatika. Oke, sekarang kita lanjut ke barisan yang ketiga. 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 10 itu bukan barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika itu contohnya kita itu eh, menambah pada angka berikutnya dengan angka yang sama. Nih, contohnya itu kayak gini. Kan 3 ke 5 itu 2, 5 ke 7 itu 2, 7 ke 9 itu 2, 9 ke 11 itu 2, 11 dan ke 13 itu juga 2. Sama halnya seperti nomor yang pertama. Nomor yang pertama itu berselisih 5, 4 ke 9 berselisih 5, 9 ke 14 5, 14 ke 19 5, dan terakhir 19 ke 24 5 hingga barisan seterusnya.
Nah, nomor 3 ini jelaslah bukan barisan matematika. Karena dari urutan pertama dia menambah sesuai angka. Contohnya 1 sampai 2 itu menambah 1, 2 dengan 4 itu menambah 2, 4 dengan 1, 4 dengan 5 itu menambah 1, 5 dengan 7 itu menambah 2, 7 dengan 8 jadi 2, 1, 2, 1. Yang berarti itu jelas bukan barisan aritmatika. Lalu yang keempat ini adalah barisan geometri. Karena 2 ke 4 itu 2, 4 ke 8 4, 8 ke 16 itu 8, 16 ke 32 itu 16, 32 ke 64 itu 32 selisihnya. Yang berarti setiap angka itu menambah ya. Lalu yang kelima itu adalah barisan aritmatika ya. Karena seperti sama seperti hal nomor 1, cuman ini berkurang ya. 191 itu dikurang oleh 9, 9182 itu dikurang oleh 9, 82 dengan 27 itu dikurang oleh 9, 7364 itu kurang 9, 64 sama 55 itu dikurang 9 dan seterusnya. Sama halnya. Dan yang keenam ini adalah barisan geometri dan yang ketujuh ini adalah barisan geometri. Nah, perhatikan contohnya ya. Perhatikan contoh barisan. Ada 2,5, 8, 11, 14 dan 17. Sekarang kita lanjut ya. Suku pertama barisan tersebut adalah U1 sama dengan 2 atau A sama dengan 2. Karena dari contoh barisan itu angka yang pertama adalah angka 2. Sedangkan beda barisan tersebut adalah 3 ya. Karena U2-nya 5, U1-nya 2. Berarti jika dikurangi 3. Dan cara lainnya juga kita bisa hitung. Seperti dari 2 ke 5 itu sudah terlihat selisihnya 3. 5 ke 8 juga sudah terlihat selisihnya itu 3. Dan seterusnya. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan contoh barisan. Angka pertama adalah 16 ya. Suku pertamanya 6. Suku pertamanya adalah 6. Dan berapa sih beda barisannya? Nah, caranya itu sama. Barisan kedua atau U2 dikurangi dengan barisan pertama U1 yang hasil 7. Dan juga kita bisa lihat dari contohnya. 6 ke 13 jarak ke 7, 13 ke 20 jarak ke 7, 20 ke 27 jarak ke 7, 27 ke 34 jarak ke 7. Dan juga hingga barisan seterusnya. Lalu nomor 3. Diketahui barisan aritmatika ya. 1, X dan 9, 13, 17 dan Y. Nah, berapa suku pertama? Suku pertamanya sudah jelas 1. Dan berapakah beda barisan tersebut? Nah, untuk cara yang ini, karena barisan 2, barisan 6-nya kita tidak tahu. Kita dengan cara barisan keempat, U4, 13, dengan barisan ketiga U3 sama dengan 9. Kita kurangin. Yang berarti selisihnya 4. Yang berarti 1. Berarti barisan kedua itu adalah 5. Ya, karena 1 berjarak dengan 4 itu 5. Dan 4 dan 5 berjarak 4 itu. Dan 5 ke 9 itu juga berjarak 4. 9 ke 13 berjarak 4. 13 ke 17 berjarak 4. Yang berarti 17 ini menghasilkan 21 ya. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya. Karena selisih 4 kita tinggal hitung aja. Dan juga kita bisa nih, jika kita jumlahin tinggal jumlahin saja 5 ditambah 21 sama 26. Buatlah barisan 10 bilangan dengan nilai A sama dengan 7
dan B sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya itu kan di sini kita disuruh untuk membuat barisan 10 bilangan dengan nilai yang pertama A itu 7 dan B-nya itu min 2. Dan ini adalah hasil jawaban. B min 2 itu karena selisih 2 ya. 7 ke 5 itu selisih min 2, 5 ke 3 itu min 2, 3 ke 1 min 2. Ya, lanjut ke min. Min 1 ke min 3 itu 2, min 3 ke min 5 itu 2, min 5 ke min 7 itu 2, min 7 ke min 9 itu 2, min 9 ke min 11 itu 2. Nah, kita tentukan nih, suku ke-50 dari barisan ini berapa sih? 3, 7, 11, 15, 19. Nah, ya perhatikan dulu ilustrasi ya. Oke, ya. Diketahui nih, barisannya itu 3, 7, 11, 15, 19. Nah, masing-masing nih dari barisan ini bedanya itu 4 ya. 3 ke 7 beda 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 4, 15 ke 19 4, dan juga seterusnya. Lalu diketahui U1 atau barisan pertamanya itu 3. Ya. U2 barisannya itu U2 itu barisan kedua, yang berarti barisan keduanya itu adalah 7. Nah, U2 ini 7 sama dengan 3 tambah 4, yaitu barisan yang pertama ditambahkan dengan perbedaan dari barisan tersebut. Dan sama seterusnya. U3 sama dengan 11 ditambah dengan 3 tambah 4 tambah 4. Dan ke U4 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi. Dan U5-nya itu 19 sama dengan 3, yaitu U5-nya itu sama dengan 19. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi. Ya, semakin banyak barisan semakin banyak tambah 4 ya. U50-nya sama dengan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah. Nah, yang pertamanya itu kita U2-nya dulu yang tadi ya. 3 tambah 1 kali 4. 4. Dan kita sampai ke U5. 19 sama dengan 3 tambah 4 kali 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 4 kali. Yang berarti U50-nya sama dengan 3 tambah 49 kali ya. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 49 kali. Ya, yang berarti 3 ditambah 156. Hasilnya 199 ya untuk U50. Tentukan suku ke-7 4 dari barisan 11, 5, min 1, min 7. Jawabnya A sama dengan 11 dan B sama dengan 5. Karena suku pertamanya 11 dan suku keduanya 5. Nah, tinggal kita kurang aja keduanya yang berarti menjadikan hasilnya itu min 6. Nah, kita langsung menggunakan rumus ya. U74 sama dengan 11 ditambah 73. Ya, dikali dengan min 6. 11 ditambah min 438. Yang hasil untuk U74 yaitu adalah min 427. Oke, kita lanjut nomor 7. Ya, nomor 7 ini tentukan suku ke-25 dari barisan 3, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 8. Caranya hampir mirip. Suku pertamanya itu A atau U1 itu 32. Suku keduanya itu U2 atau B itu 44. Tinggal berdua ini dikurangin menjadi 12. Lalu U25 sama dengan 32 tambah 24 dikali 12 ya. Karena kita mau mencari baris atau suku ke-25. Hasil 24 kali 12 itu adalah 288. Kita tinggal jumlahin. 32 ditambah 288. Yang hasilnya 320.
Nah, jika suatu barisan aritmatika mempunyai suku pertama adalah A dan bedanya B, maka buatlah rumus untuk menentukan nilai suku N pada barisan aritmatika tersebut. Nah, ini adalah rumus barisan aritmatika ya. U1, U2, U3, U4 hingga seterusnya. U1 itu A, U2 A tambah B, U4 U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B. Dan seterusnya berarti kalau misalkan U5 berarti A tambah 4B, U6 A tambah 5B, seterusnya. Dan UN A tambah N min 1 dikali B. Beda itu sama dengan B ya. Nah, B UN sama dengan A tambah B tambah B tambah B tambah B tambah seterusnya hingga tambah B lagi sebanyak N min 1 yang menjadikan rumusnya yaitu ini. UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Nah, deret aritmatika. Hitunglah hasil dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya hingga tambah 100. Yang pertama X ya. X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga tambah 98, 99, 100 ya. Nah, X itu kita balikin 100, 99, 98 hingga tambah seterusnya hingga tambah 1. Nah, 2X ditambah 101 tambah 101 tambah 101 tambah 101 hingga 101 ya. Yang berarti 2X sama dengan 100 kita kalikan 101 yang hasilnya 10.100. Nah, karena 2X jadi 10.100 ini kita bagi dengan 2. Yang X itu hasil jadi 5.050. Nah ini ya. Yang hasil tadi itu dijumlahkan ya. Kenapa bisa 101 kayak 1 tambah 100 101, 2 tambah 99 101, 3 tambah 98 101 hingga seterusnya 4 tambah 97 101, terus 98 tambah 3 101 seterusnya. Dan nanti tinggal dibagi 2 dari 2X. Nanti 2-nya kita ambil untuk dibagikan dan X-nya tadi hasilnya 5.050. Oke. Jika suatu deret aritmatika U1 ditambah U2 tambah U3 tambah seterusnya hingga tambah UN. Nah, dengan U1 sama dengan 6 dan bedanya B, maka buatlah rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama deret tersebut. Nah, rumus deret aritmatika Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus terusnya plus UN min 1 plus UN. Sn sama dengan UN plus UN min 1 plus UN min 2 plus U2 plus U1. Oke. Nah, semuanya ini ditambah sebanyak N. Yang berarti sebanyak N. 2Sn sama dengan U1 plus UN. Plus U1 plus UN. Ya, diulang sebanyak N. Lalu 2Sn sama dengan N. Rumusnya masih sama U1 plus UN. Sn. N kali A plus UN bagi 2. Atau Sn. N dikali 2A plus N min 1 kali B bagi 2. Nah, kita hitunglah hasil dari 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 hingga 100. Suku pertamanya 5 dan bedanya masing-masing dari barisan angka itu 4. Dan suku yang kita ingin cari itu 100. Berapa sih hasilnya hingga sampai 100? Kita gunakan rumus yang tadi. Sn sama dengan N per 2. 2A plus N min 1 kali B. Nah, Sn-nya ini kan kita udah dapat N-nya nih 100. Nah,
100 bagi 2. Nah kan tadi 2 dikali A. Nah A-nya ini kan kita udah dapat ya. U1 atau suku pertamanya itu 5. 2 dikali 5. Ditambah N-nya itu dikurang 1. 100 dikurang 1 itu 99. Dan beda B atau bisa dibilang beda. B itu beda atau selisih ya. Selisih dari angka tersebut kan 4. Nah jadi SN 50 kali 10 tambah 396. 50 dikali 406. Hasil dari 100 tambah 396. Hasilnya adalah 20.300. Itu dia hasilnya. Lalu nomor 4. Hitunglah hasil dari 4 plus 7 plus 10 plus 13 sampai plus 100 ya. Nah A-nya itu suku pertama kan kita dapat 4 nih. Dan bedanya itu adalah 3. Ya 4 sama 7 bedanya 3. 7 sama 10 bedanya 3. 10 sama 13 bedanya 3. Ya tadi semuanya pokoknya ini bedanya itu 3. Dan yang kita cari juga UN-nya 100 ya. Nah rumusnya hampir aja sama kayak tadi. A plus N-1 kali B. Nah UN-nya udah dapat nih 100. Nah suku pertamanya 4 kan. Bedanya 3. Tinggal kita masukin aja ke rumus. 96. Nah kenapa bisa 96? Karena 100 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Sorry. 4-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Yang berarti 100 dikurang min 4. Hasilnya 96. Nah tadi kita tinggal masukkan. Nah lalu kan tadi sudah dapat 96. Nah lalu 96 sama dengan 3N-1. Kenapa? Sorry. Karena bedanya kita pindahkan jadi sama saja ya. 3N-1 ya. Nah 96 bagi 3 ini 32 hasilnya. 32 sama dengan N-1. Tinggal satunya pindah ruas ke kiri. Yang berarti pindah itu jadi tambah ya. 32 plus 1 33. Nah langsung kita cari SN-nya pakai rumus yang tadi. N per 2 kali A plus UN. Nah N-nya tadi itu kan kita udah dapat 33. Jadi S33 sama dengan 33 bagi 2. Nah 33 bagi 2. Nah, 4 tambah 100 ini kita jumlahkan dulu jadi 104. Nah 33 bagi 2. Duanya langsung kita bagikan saja dengan 104. Hasilnya itu menjadi 52. Lalu 33-nya tinggal kita kalikan 52. Yaitu menjadi 1716. Jadi hasilnya segitu guys. Lalu hitunglah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 sampai 200. Nah 100 jawabannya itu adalah 102 sampai 105 sampai 108 sampai 198 ya. Karena kelipatan 3. Nah jelas suku pertamanya itu 102. Dan beda dari masing-masing sukunya adalah 3. Nah karena tadi selisihnya 3 kan. Nah udah nemu nih. UN-nya itu 198 karena kelipatan 3 ya. 198 sama dengan 102 N-1 dan bedanya 3. 96 sama dengan 3. Nah, kenapa nih bisa 96? Karena 109 kurang 103. Nah, 96 bagi 3 32. 32 sama dengan N-1. N-nya 33 kurang lebih sama kayak tadi. Nah, caranya juga ini kurang lebih sama kayak tadi. Nah, cuman kan sekarang UN-nya yang berbeda. 198. Nah, sama aja kayak tadi. Duanya kita bagi dulu dengan 300. Yang nanti 33 kita kali hasil dari pembagian 300 bagi 2, 150. Hasilnya menjadi 4.950. Nah, beda 1% setiap hari membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anjay. Nah, next barisan dan deret geometri ya pembahasannya. Nah, contoh 1, 2, 4, 8, 16, 32. Suku pertama barisan tersebut adalah U1 atau 1. Nah, sedangkan rasio perbandingannya itu adalah 2.
1 ke 2 beda 1, 2 ke 4 2, 4 ke 8 4. Jadi selalu naik 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan contoh barisan 2, 6, 18, 5, 4, dan 162. Nah, berapa suku pertama barisan tersebut? Nah, suku pertama dari barisan ini adalah 2. Nah, rasionya itu kita ambil dari barisan yang kedua, U2 bagi U1. Dan berarti rasionya itu adalah 3. Nah, diketahui barisan geometri 90, X 40, 80 per 3, dan juga Y. Nah, pertanyaannya itu, berapa suku pertama barisan tersebut? Nah, suku pertama dari barisan itu sudah jelas ya, 90. Nah, rasionya itu berapa? Kita ambil saja yang berarti 80 per 3 dibagi sama 40. Ya, 40-nya ini kita jadikan pecahan. Jadi 1 per 40. Nah, 80 per 3 dikali 1 per 40 itu hasilnya 2 per 3. Nah, kita cari langsung. Berapa sih nilai X dan Y-nya? Nah, X itu 90 dikali 2 per 3. Sama dengan 60. Dan Y-nya 80 per 3 dikali 2 per 3. Yang hasilnya 160 per 9. Kita langsung lanjut saja ke nomor 4. Buatlah barisan 6 bilangan dengan nilai A sama dengan 27 dan R sama dengan min 1 per 3. Inilah 27, min 9, min 3, 3, min 1, 1 per 3, min 9. Nomor 5, tentukan suku ke-10 puluh dari barisan 3, 6, 12, dan 24. Nah, suku ke-10 puluhnya itu adalah dengan menggunakan cara tadi ya. Ada rasionya. U1-nya 3, U2-nya 6, yang sama dengan 3 kali 2, dan seterusnya. Seperti U3 sama dengan 12, 3 kali 2 kali 2. U5 sama dengan 48, 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. U6, contohnya U7, 10, 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita gunakan rumus U2 sama, kita bukan menggunakan rumus ya, lebih tepatnya kita hitung kembali. Nah, tadi yang U10 ini 3 kali 2 pangkat 9 sama dengan 2 kali 2 pangkat 9 itu 512. 3 kali 512 sama dengan 1536 hasilnya guys. Nah, tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, 18, dan 54. Jawabannya kita harus, yang pertama sudah jelas ya. Rasionya itu 3. Karena 6 bagi 2 itu 3. Nah, A-nya itu 2, R-nya 3. Nah, U7 sama dengan 2 kali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ini kan 729 kalau dihitung. Nah, kita langsung saja kalikan dengan 2 yang hasilnya keluar 1458. Nah, jika suatu barisan geometri mempunyai suku pertama adalah A dan rasionya R, maka buatlah rumus untuk menentukan nilai suku ke N pada barisan geometri tersebut. Nah, inilah rumus bagi barisan geometri. U1R, U2A kali R, U3A kali R kali R, U4A kali R kali R kali R, U5A kali R kali R kali R, atau A R pangkat 4 kalau U4A R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, lalu nih, jika suatu barisan geometri mempunyai suku pertama adalah A dan rasionya, nah ini, Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2. Nah, ini kurang lebih sama kayak sebelumnya. R dikali Sn sama dengan AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR seterusnya plus AR pangkat N. Nah, deret geometri rumus pertama. Sn dikali A plus AR pangkat 2, AR pangkat 3 plus AR pangkat N min 1. R dikali Sn, AR pangkat plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat min 1 plus lagi AR pangkat N. Kita kurang semuanya. Yang berarti nanti caranya jadi seperti ini.
Sn kali A1 min R sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Nah, Sn-nya itu A kali 1 min R pangkat N. Kita bagi dengan 1 per R. Ya, berarti jika R-nya dari 1. Nah, jumlah 8 suku pertama deret geometri. 1 per 2, 3 per 2, 9 per 2, tambah. Nah, A-nya itu kan suku pertamanya itu adalah 1 per 2. Dan rasionya itu U2. 3 per 2 kita bagi aja sama 1 per 2. Ya, kita kalikan. Nah, terus 1 per 2-nya ini kita balik. Yang menjadi 2 per 1. Dan berarti 3 per 2 dikali 2 per 1. Hasilnya 3. Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu kita pakai rumus ini. Kan N ini kita 8. Nah, kita ini langsung masukkan suku pertamanya. 1 per 2 dikali 3 pangkat 8. Yaitu N-nya karena N-nya itu 8. Min 1. Nah, langsung kita bagi dengan 3 min 1. Yang nanti keluar itu 3 kali 8. 3 pangkat 8 itu hasilnya itu 6.560. Ya. Nah, nanti kita bagi 2, hasilnya menjadi 3.280. Kita bagi 2 lagi, hasilnya menjadi 1.640. Nah, ini ya, diketahui rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan 3 pangkat N. Nah, jumlah N suku pertama barisan tersebut adalah A sama dengan U1 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. R, U2 bagi U1. Nah, U2-nya 3 pangkat 2. U1 3 pangkat 1. Yang berarti 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. Yang berarti 9 bagi 3 3. Ah, Sn-nya 3 per 2. Kita kalikan dengan 3 pangkat N min 1. Nah, ini masih sama ya. Seperti tadi itu rumusnya. Langsung saja kita ke soal nomor 4. Nah, nih, diketahui deret geometri dengan rasio positif. Jumlah suku kedua dan suku keempat adalah 13. Nah, sedangkan hasil kali suku pertama dan suku ketiga adalah 81. Nah, jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah. Nah, kita jawab ya. U2 ditambah U4 sama dengan 13. Dan U1 kali U3 sama dengan 81. Nilai, berapa kan nilai S4-nya? Nah, U1 kali U3 sama dengan 81. Maka A kali AR pangkat 2 sama dengan 81. AR pangkat 2 sama dengan 81. Yang berarti AR plus akar 81. 9. Karena 9 kali 9 adalah 81. Atau bisa juga AR min 9. Nah, deret geometri. Lanjutkan untuk AR sama dengan 9. Nah, U2 ditambah U4 sama dengan 13. AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 13. AR tambah AR dikali R pangkat 2 sama dengan 13. Nah, 9 ditambah 9 R pangkat 2 sama dengan 13. 9 R pangkat 2 sama dengan 4. Yang berarti R pangkat 2 sama dengan 4 per 9. Yang berarti R sama dengan plus positif akar 4 per 9. Nah, kita ambil R-nya 2 per 3. Diketahui rasio positifnya nih. Yang berarti A 2 per 3 sama dengan 9. 9, 3 per 2-nya kita balik menjadi 3 per 2. 9 kali 3 per 2. 9 kali 3 27. 27 dibagi 2. Nah, 27 dibagi 2 tadi kita masih kalikan 1 min 2 per 3 pangkat 4 dibagi 1 dikurang 2 per 3. Nah, S4-nya itu 3 per 1 kali 27 per 2. Yang berarti tadi itu 81 per 81 kurang 16 per 81. Nah, 81 ini tinggal kita bagi 2. Dan dikali 68 per 81. Yang berarti 65 per 2. Ini lanjutannya tadi kurang lebih hampir sama ya. Nah, ini deret geometri tak hingga. Perhatikan hasil dari 1 per 3 berikut. 1 per 3 sama dengan 0,3333 sebanyak 5 kali. Nah, dapat dinyatakan dalam 1 per 3 sama dengan
0,3 tambah 0,03 tambah 0,003 tambah 0,000003 tambah hingga seterusnya. Bentuk di atas disebut disebut deret geometri tak hingga. Maaf ya kalau ada salah kata. Nah, deret geometri dengan min 1 R1 disebut deret geometri konvergen dan memiliki hasil jumlah tertentu. Untuk min 1 lebih 1 R berlaku S tak terbatas ya, infinity atau infinite. A per 1 min R. Nah, deret geometri disebut deret geometri divergen dan memiliki hasil jumlah tak terhingga. Nah, jika R strip min 1 maka S infinity sama dengan infinity jika N ganjil. Nah, jika R-nya segini maka S infinity min infinity jika N-nya genap. Nah, ini adalah contohnya. Ubahlah bentuk desimal 0,44444 sebanyak 5 kali menjadi bentuk pecahan. Nah, 0,4444444 sebanyak 8 kali. Nah, sama dengan 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4 tambah 0,000,4 hingga seterusnya. Nah, yang berarti 0,4 sama dengan 4 per 10 dan R 0,04 sama dengan 0,4. Nah, 4 per 10 sama dengan 1 per 10 yang berarti 4 per 10 per 9 per 10. Itulah adalah contoh geometri tak hingga. Nah, ini juga kurang lebih hampir sama kayak tadi. Ya, 24 per 100 per 99 per 100. Nah, yang berarti tadi A per 1 min R 24 per 100 per 1 min 1 per 100. Nah, kita balik nih. Jadi 24 per 100 dikali 99 per 100 itu kita balik jadi 100 per 9. 9. Nah, 24 per 99 sama dengan 8 per 33. Soal 3 juga tadi kurang lebih sama ya. Nah, soal 4 nih yang rada beda nih. A sama dengan 36 suku pertamanya dan rasionya itu min 12 per 36. Sama dengan min 1 per 3. Nah, A per 1 min R S infinite sama dengan 36 per 1 min kali min 1 per 3. Nah, 36 per 1 plus 1 per 3. Lalu 36 plus 4 per 3 yang berarti S infinite-nya 36 kali 3 per 4. S infinite-nya sama dengan 27. Nah, ini juga beda nih. Jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 54. Nah, jika suku pertamanya 18, maka tentukan rasionya. S infinite A per 1 min R 54 sama dengan 18 per 1 min R. Nah, 1 min R 18 per 54. Yang berarti nanti kalau kita bagi-bagi, kita pecah-pecahin lebih sederhana lagi. Hasilnya itu 1 min R sama dengan 1 per 3. Nah, R sama dengan 1 min 1 per 3 menjadi R sama dengan 2 per 3. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Maaf kalau tadi banyak kata-kata yang belibet, salah kata. Ya, tolong maafkan aja lah ya Pak Kevin. Ya, sekarang saya akan menyelesaikan presentasi video dari saya. Karena sudah cukup lama juga 38 menit. Sekian dan terima kasih.